Akhirnya setelah mungkin seminggu lebih ya bro, saya tidak pernah memposting atau membuat video tentang KKN Desa Penari. Nah, saya itulah sekarang berada di dekat pabrik peninggalan Belanda ya. Ini salah satu pabrik kopi yang berada di atas pucuk Gunung Ijen. Jadi tempatnya sedikit saya rahasiakan. Silahkan bagi kalian mungkin yang tahu atau penasaran daerah ini, silahkan ditebak atau berkomentar di bawah ya. Jadi ini masih di seputaran explore beberapa desa terpencil, desa yang memang sering digunakan KKN juga, baik untuk KKN pengabdian masyarakat maupun KKN kegiatan mahasiswa lainnya ya. Nah, ini seperti kalian lihat, ini ada salah satu desa yang memang tidak begitu banyak ya, cukup sunyi, cukup hening, dan desa ini tuh selalu berkabut ya bro, baik pagi, siang maupun malam. Jadi memang suasananya agak mencekam juga. Saya pun tinggal di sini memberanikan diri ya untuk explore di wilayah ini. Tapi untungnya saya punya drone yang cukup canggih, DJI Mavic Air 2. Jadi saya rasa video ini lebih enak untuk kalian nikmati ya, dibanding mungkin orang-orang yang explore dengan kamera ataupun motor, itu kan pemandangannya terbatas ya. Tapi dengan drone ini kualitas videonya yang sangat bagus, kita juga explore bisa dari atas seperti ini. Itu lebih memudahkan kalian bagi yang penasaran menyusuri desa-desa yang terpencil ataupun sedikit terisolasi di daerah pegunungan Ijen seperti ini. Nah, ini benar-benar rimbun sekali bro ya, benar-benar daerahnya masih dikelilingi dengan hutan rimba seperti ini. Bahkan kawasan ini juga dikelilingi atau dibentengi oleh bukit-bukit seperti yang kalian lihat itu. Nah, ini saya masih menyusuri karena saya penasaran. Ada beberapa spot yang tertangkap di video drone ini seperti bangunan-bangunan tempo dulu ya, entah itu bangunan Belanda atau bangunan-bangunan peninggalan dulu yang memang sudah ditinggal oleh masyarakat atau warga sekitarnya. Nah, seperti di bawah itu sebelah kiri ada seperti kelihatan bangunan putih ya bro ya. Ini drone lumayan canggih, jadi kita bisa mengeksplor sampai kurang lebih di sekitar jarak 10 kilometeran. Jadi buat kalian mungkin yang baru nonton video ini, jangan lupa subscribe. Nanti request aja, mungkin ada beberapa lokasi yang mungkin kalian bisa infokan ke saya, dan nantinya saya coba akan telusuri dengan tim dan alat yang saya punya ini bro. Nah, ini kalian lihat sendiri bro ya, gimana rimba dan lebatnya daerah sini. Itu sepertinya di sebelah kiri atas ada salah satu bangunan ya. Mungkin nanti coba drone kita arahkan ke situ. Semoga semuanya aman-aman aja bro. Ini drone karena saya harus fokus karena dia terhalang oleh bukit, takutnya sinyal putus, dan ini bisa mengakibatkan drone saya bisa hilang sinyal dan hilang ya. Oh, itu ternyata bangunan sepertinya pos bro ya, pos-pos lama, peninggalan-peninggalan Belanda atau peninggalan orang lama mungkin. Sepertinya ke atas itu ada jalur akses motor, itu nanti suatu saat kita akan coba explore dengan motor. Sebisa mungkin saya mendekat ke arah situ supaya nanti drone bisa lebih dekat ya dengan objek-objek yang akan kita explore. Nah, seperti inilah kalau kalian lihat dari video drone saya, ini ketinggian kurang lebih sekitar 80 meter dari titik saya terbang tadi. Saya masih coba fokus puterin beberapa objek yang ada di tengah hutan dan dikelilingi bukit ini bro. Di ujung sana seperti gambar gunung itu adalah Gunung Ijen. Terlihat beberapa asap-asap ataupun kabut, sepertinya di situ ada pemukiman masyarakat. Nanti coba kita dekati lagi dengan video drone ini bro ya. Jadi buat kalian silahkan nikmati video ini, dan kalau ada komen atau ada data-data mengenai desa-desa tertentu, desa terpencil atau desa memang yang sering memiliki cerita mistis ataupun lainnya, silahkan kalian share ke komen ini. Nanti coba akan saya telusuri dengan drone yang saya punya ini. Ini drone saya
sepertinya agak aneh, nggak seperti biasanya ya. Saya sangat hafal sekali drone Mavic Air 2 ini, biasanya saya kendalikan sangat mudah. Ini drone ini sepertinya agak terasa lebih berat ya bro, nggak tahu entah ini karena faktor sinyal atau karena faktor mistis lainnya. Nah ini ternyata drone saya nggak mau dikendalikan bro, dia stop, aduh minta pulang secara otomatis. Coba saya paksakan ya, saya coba paksakan tetap lanjut drone ini untuk menuju ke desa. Nah di sana itu seperti ada atap-atap dan ada tanda-tanda salah satu desa yang memang berada di bawah bukit tadi. Ini coba drone masih saya coba kendalikan, bismillah semoga nggak kenapa-napa. Karena sebelum saya terbang tadi sempat ngobrol dengan warga lokal di area situ ya, karena memang saya juga diarahkan atau diberitahu jangan terlalu nekat terbang ke arah daerah-daerah bukit yang lebat di situ mas. Katanya memang dari warga sekitar juga ada faktor-faktor mistis lainnya ya. Mereka khawatir takutnya drone yang saya gunakan ini tidak kembali pulang ya, entah itu karena ketarik atau karena gangguan lainnya. Tadi memang pesannya seperti itu bro. Jadi ini bismillah, kita memang sedikit nekat tapi tetap dengan perhitungan dan doa ya. Nah ini ternyata salah satu desa yang berada dikelilingi oleh bukit ya. Ini memang kalau nggak dieksplor dengan drone sepertinya agak susah ya dijangkau ya. Nih desanya cuman hanya ada beberapa rumah yang cukup rapat di daerahnya, dan sekelilingnya itu selebihnya adalah daerah hutan dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi seperti ini bro ya. Ini drone tetap susah dikendalikan, agak putus-putus sinyalnya, jadi saya coba paksakan lagi menuju ke arah bukit yang tadi saya disarankan jangan sampai ke arah sini. Tapi justru saya penasaran bro ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan niat saya mengabaikan informasi dari warga lokal tadi, tapi saya hanya sebatas penasaran. Buat kalian juga mungkin yang penasaran juga, kita akan coba eksplor di bukit ini, karena memang dari info warga lokal sekitar tadi yang saya ajak diskusi, di sini ada beberapa peninggalan bangunan lama di lereng bukit, ada beberapa juga makam yang mungkin peninggalan zaman dulu ya. Tapi sepertinya agak susah dijangkau dengan drone ya bro ya, karena memang saya harus terbang agak-agak tipis dengan lereng seperti ini dengan teliti. Tapi sepertinya drone saya kurang rendah ya. Ini saya akan coba sebisa mungkin, yang penting mempertimbangkan keselamatan drone ini ya, jangan sampai tertarik atau ketarik oleh efek-efek lainnya yang dikhawatirkan oleh warga sekitar tadi. Sepertinya saya nyerah nih, drone sudah nggak bisa dikendalikan. Aduh, ini tiba-tiba drone saya seperti ketarik ke bawah nih bro. Ini jujur nih, stick saya kendalikan ke atas agak susah. Ini mungkin yang ditakutkan oleh warga sekitar tadi, karena memang warga sekitar juga menyampaikan di beberapa lereng bukit tersebut itu memang terkenal dengan beberapa mitos mistisnya ya. Nih seperti kalian yang lihat sendiri, drone saya tidak mau gerak bro. Ini justru drone malah mengarah turun. Saya khawatir drone ini tidak bisa pulang dengan selamat. Aduh, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita paksakan saya pindah mode dari mode normal ke mode sport ya. Mudah-mudahan drone ini bisa pulang bro ya. Jadi memang saya hanya mengandalkan drone ini untuk mengeksplor beberapa daerah desa terpencil yang biasa digunakan untuk KKN. Dan ini saya ambil juga dari informasi beberapa netizen atau subscriber saya ya, yang menginformasikan bahwa di daerah ini memang ada salah satu desa yang cukup terisolir. Alhamdulillah ini drone saya bisa jalan lagi. Saya sudah gak berani lagi untuk melanjutkan di daerah lereng ini. Kita coba akan eksplor dan mendekati desa tadi yang tertangkap di video drone saya ini bro. Ini drone saya posisi tarik pulang dari bukit yang tadi saya coba cari di beberapa situs peninggalan, barangkali masih ada beberapa bangunan atau makam-makam yang bisa capture atau terekam dari video saya. Ternyata
saya nyerah bro. Drone saya tiba-tiba aneh seperti ketarik hawa mistis gitu, entah itu mistis ataupun entah karena sinyal saya ya. Nah ini kita coba mendekati di desa sini bro, tapi drone saya ini jujur tidak seperti terbang normal biasanya ya, karena dia agak terasa berat dan lebih seringnya kayak ketarik ke bawah gitu. Jadi elevasi ketinggiannya itu sering menurun tiba-tiba bro. Nah ini desa yang seperti kalian lihat sendiri ya, sangat terpisah dari desa-desa lainnya dan berada di tengah-tengah hamparan luas gunung di sini ya, dan hutan-hutan ini berada di daerah Ijen. Ini saya takut drone saya mengalami gangguan teknis bro ya. Ini jujur drone saya tiba-tiba turun sendiri, nggak bisa dikendalikan, sedangkan ini jarak saya masih 1,3 kilo ya dari titik terbang tadi. Aduh, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga drone-nya bisa terselamatkan. Inilah salah satu desa yang bisa kita lihat bro. Cuman ini sepertinya drone saya akan landing darurat. Nah ini sudah nggak bisa dikendalikan, entah ini karena putus sinyal atau drone saya memang seperti yang diinformasikan tadi warga lokal bahwa saya tidak disarankan untuk terbang di atas desa ini, apalagi mendekat ke bukit yang memang dianggap masyarakat sekitar tadi masih rimba ya. Aduh, udah ini jujur drone saya tidak bisa dikendalikan dan dia sudah turun sendiri nih bro. Saya sudah pasrah, nggak tahu gimana nanti caranya untuk bisa menemukan drone ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Mohon maaf bro ya, untuk videonya tidak bisa kita lanjutkan karena drone saya tiba-tiba tertarik ke bawah dan landing darurat di daerah kawasan desa yang memang sendirian ini di tengah hutan, dikelilingi oleh bukit-bukit di Gunung Ijen ini. Mudah-mudahan nanti masih rezeki, saya akan coba ajak warga sekitar tadi yang menyampaikan bahwa memang saya tidak dianjurkan terbang di area sini karena faktor X tadi ya, entah itu karena mistis atau karena gangguan sinyal, saya tidak tahu ini. Yang jelas drone saya tidak bisa diselamatkan ini dan landing darurat. Nah ini dia masih hover, coba-coba terbang untuk cari landing yang aman. Dan ini remote sudah tidak bisa saya kendalikan sama sekali. Oke kawan semuanya, mudah-mudahan nanti kita bisa masih temukan drone ini dengan jarak 1,2 kilo. Dia udah rebah ini. Oke terima kasih, mungkin itu dulu.